passion lah ya, karena memang passionku dari situ memang suka ngisep kan, mau ngerokok, aku mau rokok. Suka ngisep dong, kok gue jadi. Jadi suka ngisep, orang kita keluar dari bayi aja udah diteplokin suruh ngisep ya nggak, ya kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih di channelnya Chang Shout, bahasnya soal vape dan vape pastinya. Dan hari ini kenapa diem aja ini dua-duanya? Hari ini gue kedatangan mentor lah. Kalau gue di Tangerang Selatan ini udah gue anggap mentor. Teman-teman dari Saslab. Apa itu Saslab? Kita kenalan dulu sama orang-orangnya. Di sini ada Om Andi sama Om Yongki. Better biar mereka yang kenalan dulu langsung. Dari siapa dulu nih? Tunjuk-tunjukkan. Kayak orang disuruh ngamar. Kaku anjir gua. Kaku dong. Siapa dulu? Om Andi deh, Om Andi. Saya Andi dari Saslab. Kita ada produksi untuk Slow Glow. Ya dulu kalau tahu toko gua di Tangerang Selatan itu Paper Gempor. Gitu. Oke. Nah, ini mentor saya juga sebetulnya. Ini ada siapa nih Om? Saya Yongki, Yongki Kurniawan lengkapnya. Ya, saya bareng Mas Andi ini bikin Saslab. Bikin Saslab ya. Oke teman-teman, dari tadi kita sebutin Saslab. Apa sih Saslab itu? Tapi sebelum kita ke situ, kita mau sedikit bahas dulu nih. Di era sekarang ini kan, pandemi ini kan banyak banget Om, teman-teman vapers mungkin yang losing their job lah ya, mungkin kayak ya akhirnya nggak kerja karena satu dan lain hal kan ya. Kira-kira di vape ini kan industri kreatif nih, UMKM nih, masih ada peluang nggak sih untuk menciptakan satu bukan lapangan pekerjaan atau apa sih bahasanya, bisnis baru buat itu? Peluang opportunity. Iya, opportunity itu masih ada kesempatan nggak sih? Ya gini sih, kalau gua pribadi ngebangun Saslab ini karena do or die sebenarnya. Karena lu lakukan atau enggak mati gitu kan. Opsinya enggak ada pilihan lain. Telak ya. Iya. Okay. Jadi pas perpindahan antara cukai dari abu-abu ke resmi itu kan ada pergeseran tuh. Dulu toko retail. Toko retail. Begitu harus resmi, harus legal, harus bercukai, barang-barang yang lama itu harus diplasing. Otomatis itu dilakukan oleh semua. Akhirnya mau nggak mau dibuang barangnya, dan itu benar-benar di bawah harga modal gitu. Akhirnya ya habis lah banda gue ya kan, barang gue habis aja kelar ya. Harusnya gue harus ngapain nih gitu, bingung harus ngapain. Cuma dari dulu gue nggak mau nyerah, nggak mau lah, intinya harus fight lah atau apa gitu. Pejantan tanggul lah ya. Gue bilang yang penting gue ngurus legalitas lah. Gitu, ntar urusan lainnya gimana. Akhirnya ngurus legalitas, mulai dari bikin produk yang jumlahnya cuma 1.500 botol sampai ke naik ya, ternyata ada hasilnya. Nah itu ternyata bener prinsip gue, di dalam krisis itu pasti ada opportunity. Oke, gitu. jadi ada kesempatannya. Ada kesempatannya gitu. Oke, itu udah sama Om Yongki? Langsung gue ajakin. Kebetulan Mas Yongki ini sebenarnya udah punya pengalaman untuk di pabrik karena dia pegang pabrik kosmetik gitu. Enggak saya pegang sih, kegedean ya. Enggak dipegang, tapi saya sempat kerja ikut ngelola. Jadi kayak bikin standarisasi pabrik buat kosmetik kayak gimana, apa itu Mas Yongki udah ngerti. Jadi secara proseduralnya dibantu sama Mas Yongki gitu? Ya, terus cara mix apa segala macam. Saat itu kita sama sekali belum bisa ngebrew. Berarti belum ada liquid dong Saslab. Belum ada liquid. Jadi gue cuma bikin legalitas, terus kita abis selesai itu mau ngapain? Itu sama sekali belum ada waktu itu. Malah kita udah keluarin ide mau merek ini, varian ini, flavornya ini, tapi kita nggak punya actual resepnya, kita nggak punya. Oh, cuman based on gue mau bikin ini gitu ya. Ya kita udah tentuin konsep doang mulai ya, cuman konsep. Nah, itu mulai akhirnya bisa tercipta liquid yang ada di meja kita ini. Yang paling pertama yang mana sih nih? Yang paling pertama yang ini. Saltnik ini. Karena kebetulan pas awal-awal itu produk Saltnik lagi lumayan kencang. Nah, ini tadi kan nggak ada brewernya ya? Iya. Maksudnya nggak ada yang bikin, cuma kita punya konsep mau rasa A, B, C dan D ini kan. Iya. Nah, ini kemudian bisa bikin ini kan berarti ada brewer dong.
Ya kita akhirnya Ya kita akhirnya memberanikan diri. Kita udah set itu, udah tentuin judul nih. Kita harus cari formula yang sesuai dengan judulnya dan itu bisa dinikmatin, bisa dijual lah, yang bisa diterima lah ya. Tapi bukannya harus dengan pengetahuan yang baik ya kalau kita mau bikin liquid itu atau gimana? Jadi kalian masing-masing sempat riset, observe dulu atau gimana? Jadi kalau basicnya Mas Yongki udah paham mana yang food grade, mana yang enggak, kandungan kimia apa yang mesti diolah segala macam, itu Mas Yongki udah tahu dasarnya. Cuma saat kita ketemu terigu, ketemu sama mentega segala macam, ini gimana cara nyatuin biar jadi kue? Itu aja. Kalau gue sih gue masukin perut Pak. Jadi satu. Jadi lu gak usah open ya kan? Nah, waktu itu akhirnya kita ketemu sama beberapa teman itu dari Malaysia gitu, ngobrol. Jadi ada brewer dari ini kita makasih sama mereka, itu kayak brewer. Gak apa-apa kalau mau saya thank you lu sebut ya kalau salah. Bang Ashraf waktu itu jadi brewernya Hangout, salah satu produk lama tuh Cloud9ers kayak gitu, terus kayak Dr. Brew. Nah itu kita ketemu sama mereka, ngobrol. Dari situ awalnya akhirnya kalian benar-benar bisa, oh ya gua jadi ini sekalian gitu kan. Iya. Cipta sendiri. Gitu. Tapi mereka nggak secara langsung itu ngajarin kita, tapi kita cari tahu dari mereka. Kita maksudnya dari sharing, iya. Kemudian diaplikasikannya lewat Om ini berdua gitu. Iya, akhirnya kita ketemu ada beberapa teman-teman brewer juga kan, akhirnya teman-teman lama doang. Kayak Om Baskar waktu itu ada. Terus banyak lah yang kita temuin, ngobrol gimana terus cari tahu tentang persentase yang diolah gitu. Nah, Mas Yongki juga nyari tahu, kebetulan misal saya ngeracik nih. Mas Yongki ini kebetulan indra ininya lidahnya. Iya, cakep. Iya. Cakep indra pengecapannya, rasanya. Jadi kalau gue bikin dia ini bisa nih gitu. Lidahnya nomor berapa Mas? Jadi yang gue pelajarin ternyata ngebrew itu bukan hanya sekedar ngebrew, tapi lu mesti tahu selera yang akan bisa dijual di pasar. Yang bisa diterima sama itu ya, flavorsnya ya. Oke, dan tadi kan Om Andi bilang sebelumnya toko retail. Berarti memang sudah lama di vape-nya ini? Vape lah udah lama. Udah lama di vape ini. Background aslinya seorang Andi sama Om Yongki itu apa sih? Karena kan kalau menurut gua kan yang udah nih teman-teman gua tuh sebelum masuk ke vape backgroundnya tuh ya di luar dari vape Pak. Nggak ada hubungannya sama vape. Iya. Kalau gua sih karyawan, dulu gua kerja di Kaur Lama ceritanya. Jadi gua tahu vape tuh bukan dari komunitas vape sebenarnya, tapi gua cari tahu. Karena waktu itu gua nonton filmnya Johnny Depp tuh The Tourist, dia pakai rokok elektrik. Kata gua ini apa? Gua cari tahu, dapet, sering pakai. Itu sales yang lain kalau lagi di warteg nanya itu apaan gitu. Akhirnya itu masih Epot berarti? Ego C5 awalnya gua. Oh, Ego C5. Pakai itu yang panjang itu ya. Ya kayak bullpen tuh. Ya stick. Zaman Liqua kayak gitu-gitu akhirnya. Gua kan baru sebulan nge-vape jadi gua enggak tahu ceritanya. Terus gua cari tahu gimana nih caranya gua dapet barang lebih banyak lagi lebih murah. Gitu ketemulah Mas Yongki. Oh, tapi Mas Yongki udah di vape duluan. Di vape juga. Gua masih pakai Ego, dia udah pakai mechanical. Itu pertama kali gue pakai tuh Mirandus sama Takbot. Padahal pakai mechanical mode itu kan harus dengan knowledge ya, karena ada Om Lau-nya juga. Iya, dia udah paham. Gitu-gitu aja. Nah, Mas Yongki sendiri emang dari awal emang udah kecimpung, emang udah tahu gitu. Aku awalnya ya karyawan lah, marketing di bank. Dulu di bank asing aku marketing di situ. Terus awalnya aku nge-vape itu karena memang pengen berhenti ya. Dari ngerokok. Oke, berhenti dari ngerokok. Berhenti dari ngerokok. Dulu aku perokok berat. Sehari bisa 3 pak Marlboro atau Kemal. Itu awalnya aku waktu itu ke Malaysia. Emang udah tahu sih ada vape, cuman waktu itu ke Malaysia itu 2000. Tapi nggak terlalu tertarik atau gimana waktu itu pada saat itu? Aku waktu itu jalan-jalan malam, keluar dari hotel jalan malam di sendiri dong ya? Bukit Bintang ya, sendiri ke pasar malam gitu kan. Pasar malam. Ada jual tuh ego 1 pack, starter pack lah ya. Ada egonya 2, ada liquidnya. Aku belilah. Ya karena kalau di Bukit Bintang, Kuala Lumpur itu tuh vape itu Pak, setahu gue ya, itu dijual tempat makan Pak. Jadi kita kan kalau kita di sini kan beli rokok nih. Di sana tuh ada liquid sama itu dijual kayak di asong gitu ya. Jadi ketengan gitu. Iya. Ya awalnya dari situ, aku bawa pulang sini, aku simpen di lemari. Suatu malam rokokku habis, kehabisan rokok. Aku baru keinget itu setelah berbulan-bulan aku
Baru mulai-mulai. Itu 2013 kalau nggak salah ya. 2013 aku punya vape yang aku beli di Malaysia itu, aku coba. Lucu ya, ternyata rasanya ya sehari 2 hari bisa aku pakai itu. Nah, mulailah belajar cari-cari. Terus akhirnya akhirnya masuk ke googling terus ada website lah dari China waktu itu ya belanja dari situ. Itu udah mulai impor berarti? Iya, karena di sini nggak ada. Aku kan belajar mana yang lebih nampol nih. Di sini beli waktu itu. Aku compare yang udah di sini sama di sana, kayaknya lebih keren yang di sana nih gitu kan. Lebih menarik gitu ya. Harganya juga masih logis lah. Aku beli waktu itu awalnya sih nggak niat jualan ya. Beli kadang sekali beli atomizer ada 4, ada 5, macam-macam tipenya kan. Biar hemat ongkirnya juga kan, ya sekalian lah beli agak banyak. Jadi sekalian gitu. Iya. Nah, tapi pada akhirnya kalian malah bikin apa sih? Gue bilangnya perusahaan atau pabrik sini? Saslab ini apa sih? Pabrik liquid lah ya. Pabrik liquid. Pada akhirnya kalian bikin industri yang masuk industri UMKM ya. UMKM kan. UMKM lah. Ya pokoknya kalian menciptakan apa pekerjaan lah. Nah itu motivasinya apa sih? Kok bisa sampai akhirnya kayaknya udah cukup lah gue dari 2013 knowledge soal vape, akhirnya ini kayaknya gue bisa nih bikin pabrik liquid atau berani, karena kan ya mungkin kalau kita bilang kayak bikin pabrik apa mungkin orang masih make sense kan, tapi kalau bikin pabrik liquid ini vape pak gitu, apa sih yang bikin kalian yakin gitu, yang bikin kalian punya vape banget nih sama keyakinan gue nih kalau gue akhirnya bikin si pabrik liquid ini gitu loh. Ya, waktu itu Kenapa karena mendasari? Waktu itu karena kita memang lagi posisi di benar-benar at the lowest point ya, waktu itu at the lowest point ya. Aku memang waktu itu memang sudah ada pekerjaan ya, membantu perusahaan keluarga lah ya dan setup bisnis kosmetik itu. Tapi di situ aku nggak ketemu passion lah ya, karena memang passion itu dari situ memang suka ngisep kan, mau ngerokok, aku mau rokok. Kok gue jadi suka ngisep, orang kita keluar dari bayi aja udah diteplokin suruh ngisep ya nggak ya kan? Pasti sampai gede pun pasti akan ngisep. Iya, itu maksudnya. Ya dari mau rokok, pipa, pipe smoking, aku pipe smoking, mau yang itu terus vaping, emang asik sih di situ. Dan basicnya juga baru nemu flow ininya ya. Iya, aku juga ngerasa bikin liquid, ketemu Mas Andi diajak bikin liquid, ngelihat regulasinya gimana di pemerintah, ternyata masih relatif ringan lah ya, karena kan berkaca dengan untuk apa nih, untuk membangun bisnis baru gitu, produksi sesuatu yang dalam kemasan yang dijual tuh. Waktu itu vape kayak sampai sekarang juga. Tahun berapa Om? 2018. Saslab ini berarti? Iya. Oke, berarti baru 2 tahunan ya? Iya, jadi begitu resmi selang berapa bulan kita ini sebenarnya udah ada yang start duluan kan. Lu gerak cepat lah ya. Ya, tapi gue pikir kita belum terlambat nih karena masih besar banget. Karena saat itu ini tuh kita startnya bareng. Kalau lomba lari itu sebenarnya kita bareng lagi. Jadi nggak kayak walaupun vape udah jalan dari 2015, 2016 itu udah rame, tapi saat begitu regulasi itu kita kayak lari bareng lagi gitu. Ya, karena memang semua pakai rules baru semua. Ya, pakai rules baru gitu. Jadi awal-awalnya bisa dibilang ya mulai dari nol lagi semua. Betul. Iya. Kita tinggal lihat celah. Kita bisa mancing di kolam yang mana nih yang masih kosong waktu itu. Gitu. Jadi akhirnya kita bikin yang ini. Bikin yang kecil-kecil dulu lah gitu, yang simple-simple. Oke, berarti teman-teman di luar sana bisa punya kesempatan dong kalau misalnya mau bikin apa ya, mungkin mereka punya passion nih, kayak tadi kan basic awalnya Om Andi sama Om Mas Yongki kan, gue punya konsep mau bikin liquid ini, tapi nggak bisa ya gitu kan? Bisa banget, sekarang malah nggak perlu bikin pabrik. Gimana caranya deh? Gitu deh, pertanyaan gue gitu deh. Sekarang malah nggak perlu bikin pabriknya, ya kan? Lu bisa bikin tempat gua dengan brand lu sendiri. Pakai wadah perusahaan kita istilahnya OEM lah atau maklun. Apa tuh OEM tuh? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu OEM. Iya. Sama apa istilahnya Mas Yongki OEM tuh? Jadi kayak maklun. Jadi kayak di kosmetik juga sama. Ada pabrik apa misalnya, terus dia mau bikin kosmetik ini, brandnya ini, nah itu sama kayak gitu. Kayak baju di konveksi. Oh iya, konveksiannya ya. Brandnya apa aja, tapi ngerjain dia gitu ya. Betul. Jadi nanti ada pemilik pabrik, tapi ada juga brand owner. Gitu.
gitu. Misalnya nih Terion mau bikin di gua itu bisa. Sebenarnya Terion itu apa ya? Oh ya udah ntar lagi. Di brand dong. Oke. Jadi buat teman-teman vapers di sana mungkin yang sekarang udah punya ide kreatif, gue mau bikin liquid rasa ini, tapi mereka bingung nih mau bikin di mana, gue nggak bisa nyiapin alatnya mungkin segala macam. Berarti bisa dong, perizinannya bisa ke tempat kalian dong, bisa ke Saslab ini dong. Bisa. Dengan brand yang mereka punya. Iya. Bahkan dengan racikan yang udah dia punya, terus mau bikin legalitasnya atau bikin perizinan yang kita bantu itu bisa juga. Oh bisa diarahkan secara benar-benar profesional ya berarti? Bisa. Misalnya gue mau bikin nih tapi kayaknya gue kalau mau bikin perusahaan lagi segala macem repot gitu kan. Itu nggak ngerti mungkin. Ya, tapi gue pengen punya produk itu bisa. Bener-bener kreatif berarti industri ini ya. Ya, ntar lu tinggal konsultasi sama kita mau gimana. Bahkan sekelas toko pun misalnya gue toko A, gue pengen punya brand sendiri, ya udah bisa konsultasi aja sama kita kayak gimana. Nah, ini menarik nih karena di situ udah ada kata konsultasi, udah kita bantu. Berarti kan di situ ini gue nggak ngomong pasti ya. Kira-kira budgetnya tuh ya kalau kita mau bikin lah, let's say katakan untuk awal-awal tuh idealnya berapa sih? Berapa botol, berapa piece? Kalau ada yang mau coba nih, teman-teman mungkin vapers ada yang kayaknya gue harus mau coba bikin nih liquid gue sendiri, minimum itu berapa piece botol? Gue sih nggak bisa sebutin jumlah ya. Tapi japri aja. Tapi itu gue yakin fleksibel dan fleksibel, lu gue punya penawaran yang nggak mungkin lu bisa tolak. Asik, penawaran yang mungkin lu bisa tolak. Iya. Mau nolak berat untuk dilewatkan. Iya. Ini yang dibilang. Saya banget baru lewat. Ada istilah ya di iming-iming om-om tuh ini. Iya. Jadi win solutionnya ada lah di situ. Oke, jadi memang dibuat sengaja supaya tidak merepotkan. Tidak merepotkan supaya bisa lebih kreatif industri ini kan gitu. Kalau gue punya prinsip istilahnya kalau gue bisa bantu orang lain, insya Allah rezeki gue juga lancar. Gitu aja. Cakep. Oke. Quotes guys hari ini. Kalau gue bisa bantu orang lain, insya Allah rezeki gue lancar. Kita sama-sama lancar lah gitu. Iya. Kan? Oke deh. Jadi prinsipnya untuk jumlah lu nggak perlu khawatir, kita akan sesuaikan gitu. Yang itu pasti bisa jadi nilainya nggak sebesar yang lu bayangin. Oke. Pokoknya gini ya. Alah, semua bisa dibicarakan. Gitu. Jadi terus si Saslab ini sendiri kedepannya mau dibikin kayak gimana Om? Atau hanya benar-benar jadi apa ya? Bukan penyelenggara, bahasanya apa sih? Maksudnya kayak penyedia aja gitu lah. Maksudnya kayak untuk teman-teman yang mau bikin liquid atau dari SAS-nya sendiri punya visi lagi ke depannya. Ya, mau bikin apa, harapan yang belum tercapainya lah. Harapan gue sih gini, jadi kita nggak ngembangin sebatas produsen gitu, tapi kita juga turut ngebangun industri ini dengan pola-pola bisnis yang bisa terserap. Target gue sih karena gue ada di Banten, gue tuh pengen Banten ini lebih maju lagi gitu. Jadi baik itu retailernya, terus distributornya, produsennya bisa guyup, bisa bareng. Jadi saat gue bikin barang, distributor Banten, toko-toko di Banten itu juga bisa diserap gitu. Terus sih ada beberapa pola yang pengen kita bangun dengan bisnis ekonomi kerakyatan gitu. Nanti sih ini next lah kita cerita lagi gitu karena ini lagi dibangun. Oh gitu. Terus tadi Om Andi sempat bilang membangun industri ini. Yang kurang dari industri ini apa sih Om Yongki, Om Andi? Dari sudut pandang masing-masing nih? Ya sebetulnya kan udah bagus, cuma kan kita perlu berbenah lagi dari sistem-sistem distribusi, terus eksklusivitas. Contoh eksklusivitas tuh begini, menjaga satu produk agar tetap eksis itu seperti apa sih gitu kan. Kebanyakan sekarang kalau ada satu produk yang lagi booming sekian mili, breng rame pindah ke sono. Lagi rame yang kecil, breng rame gitu. Sedangkan usernya itu masih ada yang gunain ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar gitu. Nah, sering mau pakai gitu ya. Betul. Nah, yang saya harapin sih para pebisnis tuh mulai sadar untuk menjaga, baik itu menjaga harga, menjaga pola bisnisnya, apa yang mesti disediain ke pasar gitu. Jadi ada ruang-ruang yang emang itu selalu diisi. Jangan sampai saat ukuran besar lagi rame, yang kecil ditinggalin. Ya maksudnya mungkin kalau dengan bahasa awamnya gue menjaga ekosistemnya kali ya. Jaga ekosistemnya di industri vape ini gitu kan. Kayak sekarang price war lah, apalah segala macam. Nah itu yang ini akan menghancurkan bisnisnya itu sendiri. Padahal bisnis ini lagi sunrise banget, lagi terbit-terbitnya nih, gitu, lagi naik-naiknya. Jangan lu tenggelamin gitu. Oke. Gitu sih. Tadi Mas Yogi?
sama. Jadi konsistensi ya. Komitmennya Ya konsistensi baik dari produsen, dari distribusi, dari pengecer juga, retailer ya, toko juga konsistensi itu. Jadi saat kita kayak kita produsen nih, once kita kasih produk jebret nih 15 mili gitu kan, kita sebagai produsen udah pasti waktu kita lempar 15 mili kan kita ciptakan konsumen baru kan. Iya, orang-orang yang minat dengan ukuran-ukurannya agak lebih kecil. Iya, pasti ada. Kita sudah munculkan market baru. Kan harusnya kan kita nggak tinggalkan itu untuk karena gara-gara lagi trending yang botol gede gitu, ya kan. Kita nggak push, kita nggak bisa kadang seenaknya matiin satu varian gitu kan. Terus munculin varian baru gara-gara varian tadi kita matiin gara-gara ada varian baru itu kan ya kan membunuh pasar kita sendiri. Tapi itu ada di industri ini. Itu banyak. Oke, itu banyak. Itu banyak. Berarti tujuannya memang untuk merapikan ekosistem itu sendiri berarti kan ya. Itu banyak gitu kan. Sebenarnya ya pasar yang 15 mili ya tetap aja di maintain gimana. Karena itu sebenarnya di 15 mili itu kan gateway buat user baru. Ya untuk gerbang awal mereka coba bikin liquid ya. Iya, itu untuk growth-nya semua ya, industri ini kan kita perlu pikirin. Kena semua berarti kan maksudnya. Karena kalau kita nggak segera berbenah, nanti ada orang di luar lingkup kita yang ikut benahin. Ujung-ujungnya kita cuma ikut nonton. Iya. Jadi bukan yang rapiin malah ngeliatin doang ya. Jadi kita mesti segera berbenah, muncul kesadaran bersama kayak gimana gitu. Ya mudah-mudahan semua pihak bisa mau turut berpartisipasi lah. Ya karena butuh kerjasama dari setiap elemen ya, mulai dari end user segala macam sampai atas-atasnya kan. Oh yakin sih kalau dulu kan kita emang masih muda banget ya kan. Sekarang kan udah berjalan berapa lama udah agak nambah nih umur. Vape udah berapa tahun sih di Indonesia Om? Kalau boom-boomnya 2014 ya. Boom-boomnya dari 2014 sih kalau menurut saya boomnya. Boomnya 2014, tapi dari 2010 itu udah ada yang udah ada. Udah banyak sebenarnya. Udah banyak. Cuma kan fluktuatif kan, masanya naik, turun, naik. Waktu itu kan hobi banget waktu awal-awal tuh. Emang gitu kalau yang baru-baru, gue sayang banget. Ya udah lah, ya usah kemana-mana pikirannya udah. Iya. Begitu boom 2016 kan, wah semua banyak bos-bos bermunculan kan, semua ikut main. Oke, bicara soal tadi kita bikin liquid baru segala macam. Mungkin yang nonton nih atau teman-teman di luar sana, shouters gue sebutnya nih, teman-teman ini. Shouters. Iya, kan teriakan. Mereka perlu menyampaikan aspirasi mereka dong. Iya. Nah, Om, gue mau bikin liquid. Kalau untuk sekedar tanya-tanya di awal itu kemana? Bisa. Kalian ada sosial medianya kah? Bisa dibantu sebut. Nanti gue akan tulis di sini. Iya. Itu di @saslabs atau @slowblowliquids juga bisa di Instagram. Ya. Itu nomor kontak di situ, nomor kita langsung. Enggak, soalnya takutnya kan teman-teman mungkin udah tahu nih ini Slow Blow. Ketika mau DM ke Slow Blow mungkin ujung-ujungnya harus beli apa ngomongin pembelian gitu. Enggak. Nah, maksudnya kan kalau udah jelas kayak gini kan udah dapat pencerahan nih dari yang punya Slow Blow lah ibaratnya. Kalau gue mau bikin juga nih gini-gini bisa. Atau bisa lu sambil ngopi. Tempat gua tuh atasnya pabrik, depannya ada vape store, di sampingnya ada kopi, namanya Kopi Darling. Iya. Apa tuh Darling? Gak modern gak Gua suka. Gak modern gak eling. Bener tapi emang kadang-kadang begitu orang ya Pak ya. Ya, Darling itu tapi itu kan panggilan sayang, kopi sayang gitu kan. Tapi lu udah modern gak eling. Oke, jadi teman-teman bisa nanti kalau misalnya penasaran mau coba-coba bikin liquid bisa ke Instagramnya Slow Blow ya. Apa itu? Slow Blow Liquids atau @saslabs. Oh, nanti akan kita tulis di sini. Di situ bisa nanya-nanya ke Om Andi atau ke Om Yongki untuk bikin liquid. Ya, sambil ngopi lah atau apa main aja itu di belakang ITC BSD sih tempat kita. Oke, Om, harapan Om Andi sama Om Yongki untuk vapers nih. Ya gue sekarang bicara sebagai komunitas lah ya. Gue bicara sebagai user lah. Apa sih harapan kalian nih sama komunitas? Kalau dulu itu kan awal berbisnis orang kadang mikirnya greedy ya, mikirnya serakah ya. Kalau gue buka yang lain jangan dulu nih ya. Kalau sekarang gue prinsipnya nggak begitu. Pengennya apa yang kita udah bisa jalanin kalau bisa yang lain juga ikut jalanin. Ya dari teman-teman komunitas juga itu maksudnya kan? Karena kan makin besar juga makin banyak juga yang mau ini. Nah sambil turut mengkampanyekan bahwa vape ini better than
smoker gitu kan. Jadi yang lebih konvensional itu ya. dari konvensional atau apa. Nah itu sambil gali-gali informasinya segala macam, isu-isu buruk seperti apa mesti ditepis gitu, bukan malah turut mengkampanyekan hal-hal sisi buruknya gitu. Karena komunitas ini user ini garda terdepan kali ya. Garda Kalau bisa terdepan dibilang ya. Karena mereka langsung tektokan sama society-nya kan, sama masyarakatnya kan. Iya. Kalau dulu kita itu awalnya malah dari banyak pepmit kan, ngumpul-ngumpul segala macam. Nah ini kayak pepmit udah mulai agak jarang sekarang, kalau bisa ya ramein lagi kan macam. Pandemi Bapak. Bisa pepet di Zoom Pak. Oh iya. Baik. Mas Yogi harapannya apa buat teman-teman komunitas di industri ini? Sama sih itu ya. Kadang aku bukan buat komunitas deh, buat user baru ya. Iya boleh. Buat user baru aja. Jangan baru. paksain beli mod kalau emang kamu benar-benar baru ya. Pakai pot sekarang itu. Karena jadi user baru juga start dengan pot. Sekencengnya kamu ngerokok gimana pun pasti ini beda gitu. Pasti kamu akan kaget kalau pakai mod. Lebih baik pakai mod dengan rebuildable ya. Jadi ya. Lebih baik kamu pakai pot aja. Dan untuk di awal pun harganya relatif terjangkau pasti kan. Karena memang untuk misdirection itu dulu ya. Lebih karena prinsip historik awal kenapa ini di vape ini ada itu karena kan untuk switching dari yang lama konvensional ke yang sesuatu yang lebih healthy tapi mereka lebih tetap dapat enaknya gitu loh. Oke, jadi habitnya mungkin sedikit lebih sama loh. Iya. Kalau gue sih gitu, mikirnya ya larinya ke sana sih, ngilangin apa? Addiction sama si yang tarnya itu ya, ada tarnya itu. Tetap pasti akan rindu sensasi ngebulnya. Kalau memang baru bener jangan beli mod. Oke, jadi knowledge baru nih teman-teman dari Mas Yogi. Jadi kalau saya benar-benar baru mau benar-benar pindah dari rokok ke vape, better emang sarannya ke pot dulu ya. Pot dulu. Ke pot dulu jangan yang slow aja. Yang bisa ikutin. Yang santai-santai aja. Yang praktis kamu nggak perlu banyak ngulik ini itu. Kamu nggak spend duit gede, kamu bisa udah. Tapi bisa enjoy sama itunya. Bisa kan cara ngisepnya apa juga lebih ringan dibanding ini. Banyak yang kalau pakai mod langsung awal-awal batuk apa segala macam. Kaget lah. Mulai dari 100 cc dulu, jangan langsung digeber ke 500 cc, 1000 cc jangan. Mulai yang cc kecil. Dari pemula dulu. Naik motor pun kayak gitu. Yang enjoy naik motor baru naik yang cc gede gitu. Tapi Mas Yudi kan sepeda. Mas Yogi ini juga karena sudah mentok ya, udah ketemu summit terus ternyata sampai segini gitu. Ya udahlah gitu lebih enak enjoy sepeda. Tapi banyak hal yang positif yang bisa kita ambil dari obrolan kita hari ini. Apalagi buat teman-teman yang memang punya ide konsep kreatif mau bikin liquid sendiri, mungkin liquid dengan brand sendiri juga bisa ya, ke Saslab ya Om ya. Nanti tadi udah dijelasin caranya bagaimana, tanya-tanya ke sosial medianya Saslab ya. Sama @slowblow ya. @slowblow liquids. @slowblow liquid. Oke. Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe juga, sama dibunyikan loncengnya. Yes. Biar apa Om? Biar jadi duit. Bunyiin loncengnya jadi duit. Susah kalau ngomong produsen lah. Dibunyiin loncengnya tuh biar gua tahu kalau enggak biar gua tahu tuh ting tong ada orangnya. Yang nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.